Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Sahih Bukhari. Kali ini halaman 19 juz 1. Babun, adapun ini bab Adaul khumusi, mendatangkan seperlima, iku minal imani, dari iman atau termasuk iman. Seperlima di sini maksudnya kalau berperang kemudian mendapatkan rampasan atau jarahan, seperlimanya itu diserahkan ke fisabilillah. Itu termasuk bagian dari iman. Hadatsana Ali bin Al-Jadi qala hadatsana Syu'bah an Abi Jamrah qala, berkata Abu Jamrah, kuntu, ada aku utu, duduk aku ma Ibni Abbas, bersama Ibni Abbas. Yujlisuni, mendudukkan siapa Ibnu Abbas padaku, maksudnya menyuruh duduk ini. Ala sari rihi, atas kursinya Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas menyuruh kepadaku duduk di kursinya. Faqala, maka berkata Ibnu Abbas, Hakim itu berdiri, maksudnya bertempatlah. Hakim, bertempatlah indi di sisiku, hatta sehingga aja'ala menjadikan aku laka untukmu sahman, bagian min mali, dari hartaku. Faqamtu, maka bertempat aku mau bersama Ibnu Abbas sahra ini 2 bulan. Jadi Ibnu Abbas kemudian perintah kepada Abi Jamrah tadi, suruh bertempat bersama Ibnu Abbas di rumahnya begitu selama 2 bulan. Semakola, kemudian berkata Ibnu Abbas, inna wafdal Abdil Qais, sesungguhnya tamu Abdil Qais, lama atau ketika datang mereka an-nabiya, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, manil qaumu, man siapakah al qaumu kaum, atau lafadznya manil wafdu, man siapakah al wafdu, tamu. Ini kaum dari mana atau tamu dari mana? Kalau berkata mereka Robi'ah, ini orang yang sudah dikenal oleh Nabi. Kalau bersabda Nabi, marhaban bil qaum, marhaban, beruntung atau selamat datang, bil qaumi, kaum, atau bil wafdi, tamu. Jadi marhaban bil qaum atau marhaban bil wafdi. Khairu khazanan, selain susah, walanatama, dan tidak menyesal. Itu kata-katanya orang Arab untuk menyambut tamu atau orang-orang yang datang. Biasanya begitu, kata yang sopan untuk menegur pada orang yang baru datang. Faqalu, maka berkata mereka, ya Rasulullah, inna, sesungguhnya kami, la nastati'u, tidak mampu kami, anak tiaka, datang kami padamu, illa, kecuali fi syahril haram, di dalam bulan haram. Jadi orang Abdul Qais itu matur atau berkata pada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak bisa selalu datang kepadamu kecuali di bulan haram saja, di bulan yang ada kesepakatannya, nggak boleh perang di bulan haram itu. Jadi hanya bulan itu saja yang kami, hanya 4 bulan itu yang kami bisa ketemu atau datang kepadamu. Karena wabainana, dan antara kami, wabainaka, dan antara Nabi, hadzal hayyu, ini desa, min kufarin, min kufari mudhar, dari kafir mudhar. Jadi kami hanya bisa datang di bulan haram saja,
karena kampung kami atau daerah kami kalau mau datang menemui engkau Nabi itu melewati daerahnya kafir Mudhar, itu tidak aman. Jadi bisa di situ nanti diperangi di perjalanan. Famurna maka perintahlah engkau pada kami bi amrin dengan perkara fasli yang jelas, nukhbir menghabari kami bi dengan perkara man pada orang waro'ana yang di belakang kami, wa nadkhulu dan akan masuk kami bi dengan amalan al jannata pada surga. Jadi perintahlah Nabi kepada kami, maksudnya ajarkanlah begitu, ajar kepada kami perintah yang jelas atau perkara yang jelas, nanti bisa kukabarkan, kusampaikan kepada kaum kami yang tidak ikut ke sini, itu maksudnya, yang tidak ikut ke sini, dan kami bisa masuk surga dengan amalan itu, dengan perkara itu. Wasaluhu dan bertanya mereka pada Nabi anil isyroba tentang minuman. Jadi biasanya itu memang orang-orang Arab dulu itu ya sudah menjadi tradisi, menjadi tradisi minum arak, minum arak. Itu ditanyakan kepada Nabi. Fa'amaru maka perintah siapa Nabi pada mereka biar apa dengan 4 perkara. Wanahahum dan Nabi melarang pada mereka anil arba dari 4 perkara. Jadi ada 4 perintah, ada 4 larangan. Amarohum perintah siapa Nabi pada mereka bil imani iman bilai pada Allah wahdahu dengan Isa Allah. Ini diperintahkan itu pertama itu. Jadi kamu harus beriman pada Allah dengan mengesahkan Allah. Qala bersabda Nabi, "Atadaruna apakah mengetahui kalian mal imanu apakah iman bila pada Allah wahdah dengan Esa Allah? Kamu ngerti enggak itu yang dimaksud iman kepada Allah dengan mengesahkan Allah itu?" Kalau berkata mereka, Allahu Allah wa Rasul dan utusannya, iku a'lamu lebih mengetahui. Yang Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu. Kala bersabda Nabi, iman pada Allah dengan mengesahkan itu adalah syahadatu, bersaksi Allah ilaha, bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallah kecuali Allah, wa ana Muhammad dan sesungguhnya Muhammad Rasulullah utusannya Allah. Jadi kamu harus bersaksi karena yakin ya, bersaksi karena yakin bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah benar-benar utusannya Allah. Kemudian yang kedua, wa iqamus shalah, dan mendirikan sholat. Orang iman itu harus mendirikan sholat sehari semalam 5 waktu. Wa itauz zakah dan mendatangkan zakat. Kalau sudah punya harta nisab ataupun zakat fitri, kalau setelah di bulan puasa itu harus mendatangkan zakat. Wasiyamu Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa antodo'u dan agar memberikan kamu atau menyerahkan kamu minal magnami dari jarahan al-khumusa 1/5. Kalau dapat jarahan diserahkan fisabilillah 1/5. Wanahum dan Nabi melarang pada mereka an arba dari 4 perkara. Yang pertama anil khotam, dari gentong. Itu tempatan ya. Gentong itu tempat air sebetulnya, bisa tempat air dari tanah tapi yang ukuran besar itu. Wadubai dan kulit labu, wan nakir dan apa itu namanya itu? Lesung. Lesung itu dari kayu yang memanjang, ini bisa juga untuk kayu, untuk tempat air. Wal musafat dan tong kayu. Warubama dan kadang-kadang kalau bersabda Nabi lafalnya muqayyar, lesung. Nah, ini yang dimaksud yang dimaksud oleh Nabi itu bukan masalah tempatnya, bukan masalah gentongnya, tongnya atau kulit labu, bukan itu. Tapi untuk membuat arak. Jadi orang-orang dulu kan orang
Timur Tengah sudah menjadi tradisi, menjadi budaya. Mereka itu senang minum arak. Jadi buah, kurma atau apalah anggur difermentasi beberapa hari gitu, mungkin seminggu. Jadi sehingga kemudian itu buah atau air itu menjadi arak, memabukkan. Nah, oleh Nabi itu semua dilarang. Maksudnya bukan hanya bukan tongnya, kalau ada tong atau gentong itu diisi air minum biasa ya boleh. Yang tidak boleh itu adalah untuk membuat minuman arang, fermentasi. Kalau di sini mungkin ya buah talak itu atau anunya kah, niranya fermentasi atau dikasih apalah nggak ngerti. Sekian hari kemudian jadi minuman pelok atau dibikin ciu, apalah di situ segala macam namanya, apapun namanya itu kalau memabukkan itu namanya khomer. Nggak boleh ya. Di dalam Islam itu dilarang apa-apa yang memabukkan, sehingga itu apapun walaupun bukan minuman ya, baik minuman atau bukan minuman, kalau itu memabukkan itu tidak boleh, termasuk ya narkoba itu. Pokoknya itu menutup akal diminum sekian banyak, walaupun kemudian itu minum sedikit yang tidak mabuk itu tetap nggak boleh karena sudah haram, no? Sudah diharamkan, nggak boleh. Wakola dan sabda Nabi, ihfabuhunna, menjagalah kamu sekalian pada perkara, wahbiru dan menghabarkanlah kalian bihina dengan perkara, man pada orang wara'akum di belakang kamu sekalian. Orang-orang yang tidak datang ke sini kasih tahu semuanya. Sekian yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan yang baru menemukan atau baru mampir di channel saya ini. Ya, amal soleh yang beragama Islam untuk like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.